Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kebun sawit di daerah saya. Kurang lebih luasnya ini adalah 7 hektar, tapi sayangnya produksinya cuma 1 ton. Kita lihat apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya jika hal ini terjadi di kebun Anda. Nah, hal yang pertama yang saya amati pada saat menginjakan kaki di kebun sawit 7 hektar 1 amparan ini yang produksinya cuma 1 ton, yang paling pertama saya lihat adalah kondisi jarak tanamnya. Saya rasa jarak tanamnya di sini tidak ada masalah, yaitu cukup ideal 9x9 rata-rata. Tapi sayangnya bisa Anda lihat kondisi batang sampai dengan buahnya ini mengalami defisiensi parah. Padahal kondisi lahannya ini cukup bagus, hampir rata-rata datar sampai ke depan sana. Coba kita masuk ke dalam. Kita lihat di depan ini kondisi tanaman kelapa sawitnya itu batangnya mengecil dan juga pelepahnya menyusut. Buahnya juga betul-betul trek. Padahal yang saya amati dari kebun ini luasnya 7 hektar, hampir rata-rata itu jarak tanamnya cukup ideal teman-teman, yaitu 9x9. Ini juga saya konfirmasi oleh pemilik kebun bahwasanya jarak tanamnya itu sudah sesuai. Akan tetapi dia memaparkan bahwasanya penyebab dari produksinya tidak sesuai atau tidak seperti rata-rata kebun sawit umumnya adalah dari faktor bibit. Karena beliau sebelumnya menggunakan bibit abal-abal. Nah, selain daripada penggunaan bibit sawit abal-abal yang menyebabkan tanaman sawit di kebun ini tidak mampu tumbuh dan produktivitasnya tidak maksimal, ini juga dipengaruhi oleh faktor tanahnya. Tanah di kebun sawit ini didominasi oleh tanah berpasir, yang mana kita bisa sama-sama pahami bahwasanya tanah berpasir seperti ini tidak mampu mengikat partikel unsur hara ketika kita melakukan pemupukan. Jadi sayang sekali, padahal kebunnya ini seamparan cukup luas, tapi produksinya cuma 1 ton. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, solusi yang pertama saya rekomendasikan, jika kondisi lahan di kebun sawit Anda itu berpasir, Anda bisa menggunakan pupuk kandang sebagai alternatif, karena pupuk kandang itu sangat baik untuk memperbaiki tekstur tanah, teman-teman. Karena jika Anda tidak memperbaiki tekstur tanah, meskipun Anda melakukan pemupukan secara rutin, pupuk tidak akan mampu terikat secara maksimal. Lebih banyak yang terbuang. Karena dalam medan berpasir seperti ini, cukup tinggi kandungan asam yang ada di permukaan tanah. Jadi topsoil bagian atas itu tidak mampu mengikat partikel unsur hara yang kita berikan. Jadi hal yang pertama bisa Anda lakukan untuk mengurangi keasaman pada tanah, Anda bisa gunakan pemberian pupuk kandang, dan saya rekomendasikan 6 bulan sampai 8 bulan setelahnya Anda bisa menggunakan pupuk dolomit, teman-teman. Karena fungsi dolomit adalah mengurangi keasaman pada tanah, karena tanaman sawit tidak akan bisa tumbuh subur jika pH-nya itu berada di atas daripada 5,5 sampai 6,5, teman-teman. Jika berada di atas, tanah akan mengalami asam. Jika berada di bawah 5, maka tanah akan mengalami kondisi basah. Jika hal itu terjadi, tanaman sawit tidak akan bisa tumbuh secara maksimal, apalagi berproduktivitas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat agar kita ke depannya bisa menjadi petani yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.